dalam lubang ini kita jerit, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Allah aja nggak nolong. Gitu. Iya, nggak nolong saya. Terlintas saya ingat kekasihnya, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, tolonglah umatmu, berselawatlah Nabi Muhammad. Barulah turunlah cahaya. Saya ya makanya ini saya takut salah paham. Maksudnya kita jemput nama Allah tanpa selawat kita nggak bisa ditolong, bahasanya gitu ya, mungkin ya. Gitu ya. Ya. Dengan menyebut nama kekasih Allah baru dah kita ampunan. Turunlah cahaya putih, tiba-tiba dibukain pintu lubang kuburan dah tuh. Nggak kata gerbang gimana, saya tabir saya nggak tahu maksudnya apa. Saya keluar, pas keluar saya jalan tuh ke jembatan Mustaqim ya. Iya, jalan sebelum nyebrang saya nengok ke belakang saya gitu kan. Kok itu suara apa? Kok ya Allah, kenapa kuping itu ditusuk? Itu masa hidupnya suka yang denger yang enggak sering buat masya ditusuk pakai besi. Mulut, ya Allah itu mulut kenapa ditusuk? Ya itu mulut masa hidupnya dia apa namanya ngomong yang nggak bener, dan itu dah. Nah, kenapa kemaluan wanita ditusuk ya Allah, sama hidupnya dijual? Kemaluan bahasanya bagaimana sih? Berzina. Iya, berzina lah. Kita nggak, maaf, bukan masuk menghina orang-orang itu, ini kenyataan saya lihat gitu. Terus kemudian dicambuk itu hancur. Jadi pas dicambuk itu hancur lebur itu. Hancur lebur. Lepas dari tulang semua, jadi kecil nyatu lagi. Cambuk lagi, hancur lagi. Itu suara menyakitkan, gila kata tuh suara petir ya. Petir geledek itu kalah suara cambukannya aja, apalagi jeritnya. Itu suara cambuknya aja udah menggelegar, apalagi ditambah dengan suara yang jeritan penghuni itu ya. Nah, ya itu saya nggak bisa nahan, saya nangis. Aku udah setelah itu bisa, ya Allah itu, oh begini ya Allah, terima kasih. Nah, ya udah selesai siksa begitu banyak lah sisa, yang ada yang dibakar, ada yang ditusuk, tergantung amal perbuatan. Tapi anda ditemani sosok gitu, atau sendiri aja di situ? Ya, itu di samping ada sosok yang bercahaya. Saya tidak tahu beliau itu siapa, yang nama Iwam Suap. Dia nungguin saya, dia manggil itu umat bahasanya gitu. Saya nggak, umatnya itu umat Rasulullah. Ya walaupun bersalawat akan ditolong, ditunggu. Dapat syafaat gitu ya. Bagi yang bersalawat sering. Nah di situ disiksanya tergantung perbuatan tuh orang selama dunia. Yang ngambil tanah orang ya dienet-enet ya, begini bahasanya bagaimana? Gencet ya, ya. Bumi ya, gara-gara ngambil hak tanah orang sejengkal aja digencet bumi. Ternyata balasannya luar biasa. Itu ya? Bener nyata, bukan ngada-ngada. Saya ngeliatin, oh begini ini. Udah setelah itu saya balik ke lihat jembatan Mustaqim tuh, orang ada yang baru niat langkah jatuh. Oh gitu. Nah, ada yang selangkah jatuh. Amalnya kurang ya. Mungkin amalnya kurang, selawatan atau kurang. Ada yang 3 langkah jatuh, ada pertengahan jatuh, terus dipanggil, woi Ahmad, silakan giliran kamu jalan, bahasanya gitu kan. Nah, saya jalan, alhamdulillah lancar nih. Nah, pertengahan goyang-goyang. Di pertengahan? Ya, goyang ya Allah. Nah, ada sosok yang percaya itu, kamu bisa, kamu selawat, kamu berajin selawat. Nah, walaupun endat waktu itu kan pertama los tuh sampai pertengahan biar rajin. Karena kan kita masih ada hambatan ya. Iya. Nah, mungkin masih bujangan, selawatnya kurang, mungkin di pertengahan itu saya selawat tapi pelan-pelan. Kata di sini, kamu bisa, kamu selawat. Ya udah, sampai selesai. Baru tuh masya Allah dah, indah pokoknya dah. Akhirnya nyampe itu Anda. Biasa kan pas Mustaqim tuh ada nerakanya di bawah nih. Iya, api. Depannya itu surga gitu. Iya. Jadi udah
sampai situ. Ya pintu surga belum masuk, tapi lihat sedikit doang. Oh, tapi gambaran. Kan masuk. Iya, karena kan sini kan ada pertanyaan lagi nih, masuk pintu pertama ke surga. Ada lagi ya? Ya di situ saya berhenti sekat karena ibarat kata mungkin Allah izinin sampai situ kan, mintanya cuma di alam barzah di stop. Nah di situ pengalaman ya masya Allah dah, yang kejadian saya di makam itu. Nah tiba-tiba saya bangun. Oh, Anda sadar lagi? Sadar, tahu di sono ya Allah lama banget. Iya ternyata ini di dunia sebentar meremnya. Sadar ya. Malah kebalikannya biasanya. Iya. Kalau di alam sana tuh berasa sebentar, di alam nyata lama, tapi Anda sebaliknya. Sebaliknya lama banget. Lama itu ibarat kata sehari itu ibarat kata di sono setahun. Sehari dunia di sono setahun. Iya ibarat kata gitu. Iya, tapi ternyata kebalikannya nih. Iya. Kan biasanya kan kalau sehari di sana nih 1000 tahun, di sini nih 1000 tahun. Tapi Anda di sana ngalamin begitu lamanya. Ternyata di dunia nyata kebalikannya. Kebaliknya sebentar. Terus Anda bangun saat itu lagi posisi apa nih? Ya tiduran. Enggak, waktunya itu Anda maghrib, sore atau? Itu ya bangunnya sore ajan saya bangun zuhur. Mungkin Allah manggil bangun. Terus Anda masih di dalam kubur? Iya. Anda keluar. Itu sambil shock, nangis, rasa takut. Ya Allah makasih. Pas di rumah nggak sadar ya, dalam ini basah. Basah kenapa? Iya mungkin ketakutan. Iya, gitu. Ya apa kencing apa sedikit doang, sama rasa takut. Lihat yang digencet, yang dibakar, yang ditusuk, dicambuk dan segala macam-macam. Gitu. Makanya di sini saya mengingatkan, kita emang punya Tuhan Allah, kita zikir Allah. Tanpa selawat doa kita mampet nih. Pokoknya dibarengi dengan selawat. Jadi kan ibarat kata Allah ini pintu, selawat itu kunci. Itu. Oh itu ibarat aja gitu. Ya. Apa aja kan? Jadi Allah itu hanya mau mempermudah kita tuh selawat itu. Iya. Bertemu Allah tuh udah selawat aja. Rasulullah dulu gitu. Iya. Karena Allah dan Rasulullah tuh udah pasti satu paket gitu ya. Satu paket, nggak dipisahin. Nggak bisa. Makanya ada pintu, ada kunci. Kalau ibaratnya pintu rumah, kudu ada kunci kan dibuka. Iya. Nah kita punya Allah, ada kuncinya ya Rasulullah. Ya banyak kita selawat. Tapi kalau nggak ada Rasul, kita nggak bakal ketemu Allah, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Iya, nggak bakal kenal gitu kan. Terus setelah itu Anda sadar nih, terus keseharian Anda itu berpengaruh nggak? Oh sangat pengaruh buat diri saya. Pengaruhnya ya alhamdulillah ya, jadi lebih baik ya, ibadah lebih baik, banyak selawat, nikmat terus datang majelis itu karena itu majelis Rasulullah. Itu guru saya Alama Bunjir bimbing saya itu. Terus nah nikmat. Nah kita pernah setelah itu kenikmat, saya pernah duduk zikir jemput nama Allah itu enggak sampai nggak mau bangun. Nggak bisa bangun saking itu nikmatnya zikir Allah tuh manis. Kalau kita ngangkat tuh hati ganjel, maunya duduk aja udah ingetnya Allah aja. Allah tiap sujud Allah, lihat pohon Allah, lihat hamba Allah, tetap aja ada Allah. Lihat motor Allah, semua sekeliling kita itu ada Allah gitu. Pokoknya ya lebih peka mata perasaan gitu. Apalagi setelah itu, apa kejadian apa yang Anda dapatkan setelah pengalaman tadi melihat alam barzah? Di kehidupan sehari-hari itu ada keanehan, kan Anda udah beda nih. Iya. Apa nih? Ya keanehan waktu itu sih, saya lagi muniat sholat Jumat. Sholat Jumat? Iya di masjid, pokoknya deh ya. Saya nggak bisa nyebutkan tuh masjid di mana, takut salah ya kan. Ya kita juga mohon maaf ini. Itu pas saya datang ke masjid, kita duduk normal. Pas duduk, saya pas lihat lagi nunduk, pas lihat ke atas begini, kok depan saya ada awalnya sosok binatang gitu. Jadi jemaahnya Anda lihat tuh bentuknya hewan. Iya. Itu seluruh tubuh apa hanya? Ya mungkin kepalanya. Kepala aja. Kepala. Ya mungkin itu mungkin sifat ya. Sifat tuh orang dan sifat serakah. Yaitu ada monyet, ada ini semua.
Tapi itu tidak semua orang gitu. Tidak mesti beberapa orang yang mungkin itu sifat ya, mungkin sifat serakah, sifat jorok apa dah. Saya memang nggak paham kan gitu. Saya juga kaget. Bukan di situ saya bangga, malah bertanya diri saya apa. Anda nggak ngeliat wajah Anda sendiri gitu? Iya. Enggak bisa ya? Nggak bisa kan, saya tanya. Saya pulang kerasa sedihnya, wujud saya nih apa? Ya kalau di kaca mah normal kan gitu. Tapi jadi waktu di masjid itu Anda melihat visual orang-orang tuh bersetengah badan itu hewan gitu ya? Iya, kepala ke atas ya? Iya. Tapi ada juga yang enggak ya? Iya, ada yang enggak. Berarti tergantung niat sholatnya apa juga ya? Sholatnya, hatinya, amalnya. Itu kelihatan sifat-sifatnya itu masjid tuh nggak langsung kelihatan sifat si A begini, B sini. Kita senyum aja ngeliat. Nah di situ bukan berarti kita bangga. Saya banyak bertanya kepada diri saya, apa diri saya udah baik? Bukan suatu lihat kita bangga, wah harus begini, enggak. Pertanyaan, alhamdulillah jadi pertanyaan diri. Maksudnya ibarat kata seperti ngaji diri lah. Ya, banyak bertanya, alhamdulillah. Akhirnya ketemu tuh di umur 42 ya, titiknya Allah itu saya ketemu udah insya Allah aman gitu. Soalnya mau lagu apa ya insya Allah lagunya ini bukan lagu yang gak bener jogging tapi kan jangan lihat dari luarnya gitu. Kan ada orang lagu itu salah paham, maksudnya mau lagu apa, maksudnya ini kita benar jalan mau ngaji mana apa nggak kelihatan apa gitu. Lakukan apapun yang penting kebaikan ya, kebaikan yang penting gitu. Orientasinya adalah niatnya harus kepada Allah. Iya, ilahi ta'ala. Sesuai yang diajarkan Rasul. Niatnya disandarkan pada Allah. Tata caranya harus sama dengan Rasul. Nah, ya ini nggak ada gitu. Benar, makanya sini kita nih dari ucapan, ya kan, biasanya apa aja bagus banget, tapi kelakuannya beda. Iya. Nah, ini saya jelasin lagi biar nggak salah paham. Ini mulut kita ngucap A, kelakuan kita harus A. Oh iya. Iya. Bisa mulut keluar B, ya kelakuan kita harus sama. Jangan ini A ini B. Makanya sekarang bahasanya pakai PC gitu lah. Tapi hati nggak di PC nih, emang nggak nyambung. Bahasanya ya lo PC, hati lo di PC dulu, baru kepala. Jadi pakaian takwanya juga harus. Iya. Di luar. Iya, di dalam juga ibarat kata baju koko lah bahasanya gitu lah. Gimana kita rapiin. Nah di situ ya pokoknya lebih peka gitu, denger ada orang ngobrol tapi nggak ada orang, terus pohon berzikir. Ada dengar suara pohon berzikir? Apa tuh zikir apa saat itu yang biasa saya dengar itu yang ucap Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi saya ngomong urinding. Itu juga ngeri ya kalau Anda ngelihat ada tanaman juga berzikir. Anda mau nginjak apa ini kalau semuanya berzikir ya kan? Makanya kalau saya urusan ini kan itu kan gaib ya. Iya. Nah kita kalau kita udah nyata kita melangkah aja udah takut keinjak kan. Iya, tapi kan kita sesuaikan, kita di dunia memang wajib diinjak. Nah injak itu kan kita baca kan jangan lepas kata zikir atau berselawat. Ya batu itu diinjak kita dia senang. Orang gue diinjak sama orang berselawat. Iya, emang wadatnya diinjak. Nah, itu kalau emang soal adab dunia, masya Allah. Ngomong itu nggak ada habisnya juga. Nggak ada habisnya. Makanya saya lihat tuh mau benar nyata zikir kok. Zikir nyata. Makanya ya Allah, apa aku sanggup hari-hari aku seperti ini? Saya juga informasinya Anda juga pernah ya katanya. Anda berziarah itu, Anda bisa masuk ke begitu banyak ribuan orang berkerumun, Anda bisa semudah itu masuk. Oh iya, dengan mudahnya gitu. Itu nyata. Saya kan niat. Kisahnya pertama, saya niat sama sahabat saya namanya Andri dah. Ya, Andri, mungkin ente paham lah ya Andri. Nah, situ Anda mau ziarah nih ke Habib Hussein Luar Batang. Habib Hussein Luar Batang. Udah jalan, udah nyampe singkat aja nyampe lokasi, itu banyak orang penuh. Bogor niat nyampe masuk
Nah, ya Allah, saya berdoa, ya Allah, apakah hambamu ini bisa masuk ke Allah? Nah, tiba-tiba tuh orang kasih jalan 1 meter sampai depan makam Habib Hussein luar Batang. Udah pintu udah berhadapan, saya juga bingung, orang pada ngeliatin, saya juga bingung. Nah, di belakang dasar si Junun bahasanya apa deh, saya tunggu ya majeduk begini, orang nggak ada kerengean mau dikasih jalan 1 meter masuk ke dalam. Nah, pas mau masuk dalam, ini temen aneh serobot di tempat aneh. Ente kan sini, ente di belakang. Iya, maaf, pindah tuh dia. Terus saya duduk, ya bisa baca dah tuh, baca Al-Iqra, pokoknya tahlil lah. Habis tahlil, ini wawalan suap. Nah, beliau keluar, Habib Hussein tuh luar Batang, benar atau ya wawalan suap dah. Bentuknya cahaya gitu. Bercahaya, lama-lama wujudnya ini bercahaya. Akhirnya dia ngeliatin sedikit, sini orangnya ganteng, agak kemerahan, merona gitu. Ya, kata pesan beliau, wahai Ahmad, besok kamu sholat Jumat sini ya, balik. Anda disuruh ente aja ya. Nah, berikut udah selesai itu kita ngopi di depan, ngopi apa-apa, orang sebentar ada jatuh nih batin aneh ke Suruh Abi Kuncung, bahasanya Abi Ahmad yang di Kalibata. Nah, Kalibata udah nyampe, singkat daya kalau jalan mah lampu merah berapa kali kita lewatin. Terus tapi tiba Abi Kuncung, ngopi aja dulu, bahasanya saya capek perjalanan, bisa ngopi, masuk nih, aneh nggak mau masuk, hati kesel. Kenapa? Itu ada ulama, ya gue bilang kayak ulama, kayak sorban, pakai jubah ya, bahasanya maaf nih, bukan kita menghina ulama. Nah, dia punya murid ya, harim lagi mens masuk, ternyata Abi Kuncung kayak orang tuh tandain saya. Dia ada besi nih, saya senderan sambil begini liatin beliau. Nah, harim itu lagi dapat, dipaksa kan nggak boleh masuk ke makam ya, istri jamaahnya. Ya menda tuh bahasanya apa sih, halangan, dipaksa. Saya nggak mau masuk. Nah, teman saya bilang, ayo Jarah, gua ogah, gua enek nih sama Ustadz, kelakuannya pinter tapi lagi suruh masuk. Jadi yang nisa-nisa itu dikasih masuk. Iya. Nah, saya bilang, maaf Ustadz, kalau lagi ini jangan masuk. Nggak apa-apa kan, ini mau rapi. Malulah sama yang dipakai. Saya bilang gitu. Ya, gitu. Sama sorban sama. Iya, sorban begitu. Saya tidak mengatakan semua ini cuma WhatsApp. Saya niatnya baik, negor, nggak ada niat baik. Oh iya, naam dah. Saya akhirnya minta maaf. Nah, murim udah jangan masuk. Sampai aneh nggak jarah, nggak dalam. Itu badan aneh tuh ya Allah kayak badan gede, kokor gitu. Tapi bukan kayaknya lagi marah gimana perasaannya tuh. Nah, orang lewat, baher, bodo amat, gua bak minum air, bahasa gua gitu aja deh, gua balesnya. Macam itu kan. Nah, di situ kejadiannya, udah balik. Pas besok paginya jam berapa saya berangkat ke luar Batang ya, Hussein sholat Jumat untuk melakukan ya, karena perintah undangan dari beliau. Iya, undangan beliau walam suap. Nah, setelah itu saya ziarah dulu jam 11 dah tuh sampai setengah 12. Aneh ditegur, wahai Ahmad, masuk udah setengah 12 ngapain masih tahlilan, mau Jumat, bahasanya begitu kali. Ini bahasa kita ubah dikit ya, bahasa gaulnya. Terus saya masuk. Nah, masuk ke masjid, saya masuk niat duduk sop pertama nih. Aduh, aneh nggak punya adab sop pertama. Pindah kedua, sop kedua nggak punya adab juga. Nah, sop ketiganya tuh saya pindah ketiga, ya Allah, kalau seandainya di sini saya nggak punya adab, ya mohon maaf, saya bingung duduk di mana. Nggak mau ngelebihin yang tua-tua dulu. Saya mau yang muda mau ngalah gitu bahasanya. Gitu. Nah, setelah itu ya nggak tahu nih, mata jadi kejadian setelah jadi itu kita peka. Itu ada ulama yang udah nggak ada, ulama Habib Kuncung, Habib Ali, Al-Hafsi, itu semua pada dijejer di depan.
Itu yang terakhir Habib Hussein masuk dari pintu sebelah sono tuh masuk. Nah beliau itu langsung nyamperin ke aneh itu langsung nih nggak tidur nih langsung kata Habib Hussein, wahai Ahmad dangak. Saya dangak tuh gini, kata beliau melet lidah. Ya udah saya melet. Nah kayak jarinya beliau nih saya diseset 3 kali. 1, 2, 3 tuh warna kayak lidi warna hitam dibuang-buangin. Sakit kan rasa sakit nih Bib, sakit Bib. Beliau dibuang, diudahin bukan maksudnya kayak tangan diginiin itu hilang. Itu kan goib ya? Goib. Jadi Habibnya goib gitu. Iya goib. Oh. Lanjut Bang. Ya di situ udah nih beliau pesan, wahai Ahmad kalau bicara lebih hati-hati sama orang, takut dikabulin karena udah gitu. Ya setelah itu ya kita balik dah tuh. Ya pokoknya lebih peka dah segala yang saya nggak ingin. Tapi abang juga nggak ini kan pamer-pamer ke orang kalau bisa ini enggak ya. Takut. Ada rasa lebih takut ya semenjak udah ditampil. Iya. Visual Talbarjo lebih berhati-hati bersikap. Gitu ya. Ya kadang-kadang kita kan dunia ini kan dunia nafsu kan masih ada jiwa metalnya nih ya sejauh masih ada, tapi itu gue benar tapi tertutup dengan kebaikan. Hilang tuh dikit yang merasanya apa kok aneh lama-lama males keluar ke rumah. Di rumah cuma di luar rumah cuma omongan, dengerin omongan ya, aib ini. Nah itu saya lebih baik di rumah, jaga diri ya. Iya lebih jaga, bukan berarti menghina, tetap istirohim ya secukupnya lah. Iya silaturahmi itu tetap kita nyambung ngaji sono ngaji sini kita alhamdulillah gitu. Makasih Bang. Oh ya sebelum ditutupnya Abang mau kasih ujangan nggak buat pemirsa yang nonton di rumah nih, sahabat misteri di rumah nih? Ya insya Allah. Tentang dahsyatnya sholawat ya. Karena sholawat itu kan emang perintah Allah, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kayak gitu ya Bang ya. Berarti. Karena itu perintah Allah ya. Iya benar. Allah aja berselawat ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpesan buat saudara-saudara saya, tolong berbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Sering-sering berselawat ya, mungkin dari maghrib 100, sholat Isya 100, mungkin begitu. Lama-lama terbiasa itu nggak ada hitungan, lagi main tentu nimbul rasa selawatan itu di hati, di bibir. Ibaratnya dilupa, entar tiba ingat Allahumma sholli ala sayyidina. Intinya banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, hidupkan sunnah-sunnahnya. Dan pesan lagi satu, pernah nggak di dalam pikiran kita, di hati kita untuk berjumpa dengan imam kita, ketemu kekasih kita? Coba kita berenung. Kita selama ini kan mohon maaf renung, wah pacar gua di A begini. Coba lihat wajah Rasul yang bikin selamatkan diri kita gitu. Ini intinya banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, karena Allah dan tumbuhan dan para malaikat aja berselawat kepada Nabi Muhammad. Gitu. Lebih baik hidup lebih baik lagi dah. Ya. Gitu. Terima kasih ya Bang Ahmad. Jadi Bang Ahmad udah berpesan sama kita. Kita hidupin sunnah-sunnah Rasul. Kita itiba mengikuti akhlak beliau. Seluk-beluknya pokoknya akhlaknya, perkataannya, semuanya. Jadi nggak cuma sekedar di lisan, tapi semua perbuatan dan hatinya juga bertautan dengan Rasulullah SAW. Demikianlah kisah yang dialami oleh Bang Ahmad. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang dialami Bang Ahmad.